Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Arfayaki. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek praktikum saya, yaitu modul 3, yang proyeknya itu berisikan tentang pendaftaran praktikum. Dimana pada modul 2 kemarin, itu kita udah buat ini, cuman kemarin kita hanya memiliki 3 package. Yang pertama ada package entity, package model, sama package mainnya. Nah, perbedaan dari modul 2 sama modul 3 itu kita memiliki satu package lagi yang bernama controller. Buat apa sih ini itu? Jadi untuk kemarin kan entity itu kan datanya, untuk penyimpanan datanya, dan kelas model ini adalah kelas yang menghandle atau menangani setiap kelas entity. Nah, untuk sekarang konsepnya itu berubah karena kita memiliki kelas controller. Jadi main itu melemparnya ke controller, dan ke model, lalu ke entity, dibalikan lagi ke controller. Jadi semuanya itu dihandle dengan controller ini. Kalau kita lihat data-data entity-nya lebih dahulu ya, slope entity ada, ini merupakan turunan dari mahasiswa abstrak entity. Kita buka induknya dulu. Dia memiliki data-data pribadi seperti nama, password, NPM, nomor telepon, dan tanggal lahir. Dia diturunkan ke slope entity, yang notabene slope entity hanya ada laboratorium, dan dia ini konstruktor. Jadi ini full override, getter sama setter. Dan daftar prac ini merupakan kelas yang berisi dan atribut praktikan, boolean verified ini, sama next practicum ini itu ambil dari kelas praktikan entity 167. Nah ini merupakan turunan dari mahasiswa abstrak entity juga, yang di sini cuma ada atribut kelas, kemudian yang lainnya adalah ambil dari kelas induknya. Praktikum entity cuma ada string array nama, BO, SU, sama Petro. Kemudian untuk modelnya ada model ASLUB entity di sini. Ini adalah array list. Ini untuk membuat objek array listnya. Ini untuk input array list menggunakan .add. Ini perbedaannya menggunakan parameter ini, parameter objek dari kelas ASLUB entity, langsung di .add ini. Kemudian untuk view-nya kita ambil dari model interface. Ini ada override ya. Kelas ini adalah turunan implement dari model interface. Nah, di sini ada view, sama cek data, parameter NPM, sama password. Ini ambil dari sana, ambil dari induk. Ini juga view-nya cuma nampilin cek data, ada parameter NPM sama password. Dia ada perulangan, terus diuji. Kalau sama antara password sama NPM-nya, berhenti. Enggak, ini loop plus. Dan untuk mengecek datanya nanti fungsinya. Selanjutnya show data, dan return gets, ini untuk mengeluarkan indeks. Dan daftar prac model ini juga ada release. Ini buat objek release-nya, insert data, tapi daftar prac sama kayak yang tadi ya, release juga ini. Dan ini override view itu karena ini implement dari model interface, sama ini juga yang fungsinya untuk mengecek. Ini cuma untuk meng-return indeksnya. Nah, ini untuk set index daftar prac untuk fungsinya nanti untuk sudah diverifikasi atau belum. Fungsinya di situ. Ini ada parameter index sama daftar prac entity. Daftar prac entity ini masuk ke daftar prac entity .set. Kemudian untuk kelas controllernya di sini perbedaannya cuma di sini ya. Kalau kemarin ininya masuk, ini kenapa di sini? Kenapa di controller gitu? Kok nggak di entity? Karena bukan data inputan ya. Jadi dia data
deklarasi udah diinisialisasikan di sini, makanya taruh sini. Nah, di bedanya tuh di sini. Semua objeknya ditaruh di sini, buat objeknya. Nah, untuk ini supaya apa? Supaya bisa diakses oleh controller, kelas controller admin ataupun kelas controller praktikan. Jadi tinggal manggil aja tanpa membuat data objek baru di sini. Kita ada new data atau new admin. Nah, di sini bedanya ini untuk login aja ya. Turunkan ke ini. Nah, jadi di sini cuma view, list, cuma nampilin aja. Bedanya kayak sama kemarin itu beda konsep, ngerubahnya nggak terlalu banyak juga, cuma tinggal manggil aja tulisnya. Dan di sini fungsinya jalan programnya juga masih sama, untuk login, untuk insert datanya, dan untuk tadi cek datanya. Coba kalau kita running programnya, kalau coba kita running, kita daftar praktikum dulu, input npm, kelas daftar sukses. Kalau coba kita login ke login praktikan, npm password. Nah, selamat datang, Anda belum terdaftar praktikum. Di sini kita milih praktikumnya, kita pilih PPO. Nah, di sini belum diverifikasi admin, jadi untuk verifikasinya kita harus login ke Aslab untuk memverifikasi data ini. Kita login ke yang Aslab dulu untuk npm-nya ini npm Aslab. Jadi nanti tadi ada 01 01. Nah, di sini belum diverifikasi admin, jadi kita untuk memverifikasinya kita masukkan npm praktikannya itu 0167. Nah, ini cuma gini aja, tapi kalau kita login lagi ke praktikan, ini kita daftar ya. Kita coba tadi ada kesalahan. Kalau kita coba login ke praktikan, lanjutkan npm, passwordnya nah, ini telah diverifikasi admin kelas. Oh iya, sedikit kenapa di sini ini sebenarnya error ya. Jadi kita tadi error, kita input npm, input nama, password, itu mana. Sedangkan di sini waktu kita input tanggal lahir, dia kan error. Kenapa dia nggak berhenti gitu? Ini di kelas main-nya. Nah, di kelas main ini ada yang namanya try catch. Jadi dia menghandle jika ada kesalahan. Jadi di sini ya, exception E. Jadi kalau dia error, dia nggak akan berhenti, dia akan output ini. Dia nggak akan memberhentikan program, dia tetap jalan. Tapi dia mengoutputkan format pengisian salah ini. Itu untuk fungsi try catch. Nanti sedikit lupa nggak saya buka ininya. Jadi sebenarnya kelas mainnya juga nggak terlalu beda ya, cuma ada menu, kita disuruh milih aja. Nah, perbedaannya di sini ada try catch-nya, treat-nya. Nah, ini kalau dia tuh fungsinya cuma menghandle kalau dia error,
dia nggak berhenti, dia tetap jalan. Kalau dia error, dia akan mengoutputkan yang catch exception ini. Nah, itu ada di registrasi. Registrasi kita salah inputkan data tanggal lahirnya kan tadi kan. Jadi kan kita salah inputkan runningnya ya, makanya dia nggak berhenti, tapi dia ada output. Nah, tadi kan kita inputkan salah tanggal ya, tapi dia nggak berhenti, dia malah output format salah. Harusnya dia berhenti programnya, karena ada try catch, makanya dia tetap jalan dan output format pengisian salah sesuai dengan waktu kita registrasi gitu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.